Si Kak udah di ini Kak. Malam Kak Tara Halo, sudah di selamat malam semuanya. Kita sedang menunggu speaker kita, Ibu Lindawati dan Pak Goji untuk bergabung. Lalu kita akan memulai Soil Volume 4 ini. Oke. Kami sudah gabung, Mbak. Halo, itu sudah ada mungkin bisa di on cam Pak Goji Kak Linda. Halo, Mbak Rara dan Mas Teguh. Kami sudah join. Hai, Oke, hai. Pak Goji, Sudah. berada? halo, sudah. Tapi enggak, agak error nih saya background saya. Oke. Oke, sudah. Oke, kita mulai. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Soil Volume 4. Kali ini kita akan bahas tentang laram. Ini merupakan course yang diadakan di Hong Kong. Dua teman kita dari AMM, Ibu Lindawati dan Pak Goji, menghadiri di bulan lalu atau 2 bulan lalu. Di bulan Juli. Bulan Di Juni, bulan Juli. Oh, Juni, sorry, Juni. Juni. Lupa. Oke. Jadi dua teman AM kita ini akan menjelaskan tentang apa itu laram, training course yang mereka dapat di Hong Kong, lalu memberikan experience sama
academic insight, apa yang bisa kita pelajari. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Lindawati atau Kak Lindawati. Iya, Oke. Kak Lindawati sendiri merupakan doctoral student di ITB dan bukan lektoral di University of Semarang. oke, benar. Ya, yang S1-nya di Undip, S2 di ITB, dan si S3 sekarang di ITB juga. Membahas tentang slope stability. Untuk S3-nya di Unsaturated Soil Mechanics, tapi masih dalam lingkup slope stability juga sih. Wah, udah tahun keberapa ini? Oh, baru aja masuknya. Wah, semangat. Jadi bisa share, belajar juga bersama. Oke. Lalu di speaker kedua kita ada Pak Goji. Pak Goji sendiri merupakan direktur dari Geo Fondasi Multikonsultan dan Master Engineer dari Undip. Ini Geo Fondasi Multikonsultannya base di Semarang atau base di Jakarta? Di Semarang base-nya. Sorry ya, base di Semarang. Oke. Dan sudah memiliki insinyur dari Undip juga. Oke. Think kita bisa mulai dari pembicara pertama kita, Ibu Lindawati. Oke, saya izin off cam ya, biar ini kecepatan penampilan. Oke. Oke. Bisa coba share screen dulu. Apakah terlihat? Terlihat. Oke, saya izin share screen. Terima kasih untuk Mbak Rara dan tim dari Hati AMM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ini ibaratnya Zoom-nya tuh seperti tea time ya, jadi sharing-sharing santai gitu ya. Dari apa yang kami dapat selama belajar di Hong Kong dalam waktu singkat gitu. Izin memperkenalkan diri, saya Linda. Dulu bekerja di PT Pama Persada Nusantara sebagai main engineer di perusahaan tambang. Kemudian setelah resign karena menikah ya, kemudian membuat satu perusahaan dengan rekan saya di bidang konsultan lingkungan hidup sampai sekarang. Di tengah perjalanan, karena memiliki baby lagi, akhirnya saya membuat daycare gitu ya untuk menitipkan anak saya. Selanjutnya setelah saya lulus S2 dari ITB, saya kemudian menjadi dosen dan saat ini menempuh pendidikan S3 di Bandung. Nah, apa sih LARAM itu? LARAM itu singkatan dari Landslide Risk Assessment and Mitigation. Ini berdiri di University of Salerno di Italia pada tahun 2018. Nah, yang kita ikutin kemarin itu kalau tidak salah kelas kelima ya. Biasanya untuk LARAM ini dilakukannya di Italia dan baru pertama di Hong Kong. Di bulan September nanti ada lagi kelas di Italia. Nah, apa perbedaan yang di Italia dan di Hong Kong gitu ya? Yang di Italia itu dikhususkan untuk PhD student aja. Dan kelasnya cukup lebih panjang sekitar 2 minggu gitu ya. Tapi jurusan yang bisa ikut itu tidak hanya civil engineering aja, ada dari environmental, kemudian ada geologi, kemudian ada juga dari geografi dan geomorfologi. Kurang lebih itu seputar LARAM gitu. Dan biasanya dalam satu gelombang short course itu hanya diterima 40 mahasiswa aja dalam satu kelasnya. Dan kita pada saat mau mengikuti ini tuh kita harus submit CV dulu, CV-nya kita tuh diseleksi apakah ada background yang sesuai atau profesional kita sesuai dengan ini atau tidak. Dan itu nanti akan diinfokan kita lolos untuk ikut kegiatan ini atau tidak melalui email gitu. Nah, ini adalah LARAM Komite, jadi beliau-beliau adalah pendirinya LARAM. Ada Profesor Settimio Verilis dan juga Profesor Sabatino. Beliau berdua juga hadir pada saat kemarin kita kelas di Hong Kong dan beliau juga mengisi kelas.
Jika dilihat dari research topiknya beliau gitu ya, karena kita ikut Laram itu biasanya juga ingin mencari gap research atau mencari inspirasi kita mau melakukan penelitian apa gitu untuk progres S3 ataupun hal-hal yang bisa kita improve untuk implementasi kita sebagai praktisi gitu ya. Nah, si Profesor Settimio dan Sabatino ini tuh dua-duanya berfokus pada stabilitas lereng. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi dari research-research yang beliau lakukan, dari Profesor Verilis ini, beliau lebih ke arah risk mitigasinya. Jadi lebih ke arah statistik, efek dari longsoran itu apa. Sedangkan dari Profesor Sabatino, ini lebih ke arah mekanisme landslide-nya itu seperti apa, transisi dari aliran fluida longsoran itu seperti apa. Kemudian tipe-tipe dari slope stability. Beliau juga membuat satu software gitu ya untuk memodelkan dari longsoran. Dari laboratorium beliau angkat ke pemodelan, kemudian beliau menciptakan satu software sendiri untuk mendetailkan mekanismenya itu seperti apa sih longsoran itu. Jadi dua-duanya memiliki spesialis yang masing-masing, meskipun masih dalam satu topik longsoran. Nah, kemarin jadwal yang kita lakukan gitu ya selama di Hong Kong itu dari 2 sampai 7 Juni. Tapi kita datang lebih awal karena di tanggal 1 Juni itu ada event namanya Inotech. Inotech itu adalah inovasi geotechnical teknologi di Hong Kong. Seperti kalau kita tuh ada hati gitu ya. Tapi di sana lebih ke arah perkembangan teknologi yang digunakan untuk memonitoring sistem geotechnical yang ada di Hong Kong gitu. Selanjutnya setelah acara event Inotech itu kita baru masuk kelas. Masuk kelas dalam 1 minggu gitu ya. Kita ada in class, kemudian ada juga kita kelas di lapangan. 1 hari di lapangan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di Hong Kong University. Kemudian untuk host-nya adalah Profesor Clarence Choi dan disupport oleh Profesor Charles Ng. Jadi si Profesor Clarence ini eh, dulunya adalah muridnya Profesor Charles. Jadi kalau teman-teman yang sedang studi di Hong Kong, beliau ini dua-duanya dosen yang Profesor Clarence ini mengajar di HKU dan Profesor Charles ini mengajar di HKUST. Dua-duanya ahli dalam longsoran dan masuk dari kelompok keahlian unsaturated soil mechanics. Jadi kalau kita bicara tentang longsoran, basic principle dari geoteknik itu yang digunakan adalah unsaturated soil mechanics atau mekanika tanah tak jenuh gitu ya. Kemudian acara ini itu disponsori dari HKU sendiri dan Civil Engineering and Development Department ini kalau di Indonesia itu kayak PUPR-nya. Nah, di dalam PUPR ini tuh ada lagi namanya Geo, Departemen Geo. Itu yang menjadi PIC dan leading dari slope manajemennya. Setelah itu ada dari University HKUST ya, Science and Technology Hong Kong. Nah, ini adalah lecture yang hadir, yang mengisi kelas kami pada saat kita belajar. Ada dari China, China-nya ini Hong Kong-nya sendiri, kemudian ada dari China yang mainland, kemudian ada dari Italia, ada dari Vienna, Austria, sorry, kemudian ada dari Norwegia, dan ada dari India dan Jepang. Semuanya ini spesialis di longsoran dan ini adalah lecture yang mengajar kami waktu di Hong Kong kemarin. Sebenarnya masih banyak sih yang mengajar lebih dari ini. Ini yang sudah confirm tapi pada saat kelas itu cukup banyak dan kita kemarin kelas itu mulai 7:30 dan selesai itu 6:30 malam. Itu setiap hari selama 5 hari. Itu kita chaos banget sih. Nah, ini adalah beberapa lecture yang mengajar kita dengan tema-temanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang
sedang mencari riset, mau riset apa nih gitu ya, mau cari inspirasi atau memang sedang tertarik dengan topik ini, teman-teman bisa eh, reach out saya untuk minta materi, akan saya kasih materi pelatihan kemarin. Kalau teman-teman ingin belajar atau nanti bisa dikoordinir lewat Mas Teguh dari Hati, it's feel free ya buat minta materi ke saya dari pelatihan kemarin. Pelatihan kemarin harganya cukup lumayan di angka 3.500 Hong Kong dollar atau sekitar 3 jutaan, belum termasuk tiket pesawat pulang pergi ke Hong Kong dan belum termasuk tempat kita menginap di Hong Kong itu. Dan belum termasuk biaya hidup. Yang pernah tinggal di Hong Kong pasti tahu rasanya very expensive di Hong Kong. Nah, ini ada Profesor Wan Yiko. Beliau adalah dosen gitu ya. Temanya tentang QRA, ini seperti statistik probability gitu, atau lebih ke arah manajemen risiko. Kemudian ada Prof. Yi Fei Chui, beliau lebih ke arah geologi karena basicnya geologi. Nah, Profesor Sabatino yang dari Laram ini mengajar modeling landslide. Kemudian kalau yang Profesor Faruk ini dari eh, Norwegia, ini dan Profesor Thomas Glad ini lebih ke arah hazardnya. Nah, Profesor Fiona ini dari Hong Kong sendiri, dia lebih ke arah geotekniknya. Apa ya, Bu? Kemudian Profesor Anthony Leung ini dari Hong Kong. Kalau tema yang dibawakan itu Nature-Based Solution for Slope Stabilization. Nah, kalau teman-teman tahu rumput vetiver gitu ya, yang digunakan untuk stabilitas lereng, untuk kondisi dangkal itu beliau mengembangkan hal tersebut. Tapi karena beberapa kali saya di lapangan melihat eh, apa ya namanya ya, kontraktor gitu ya yang melakukan pekerjaan pemasangan rumput vetiver, kadang agak-agak ini di research-nya bagus, setiap hari dipantau pertumbuhan akarnya. Tujuannya biar kita tahu nih si akar ini tuh pertumbuhannya seperti apa, kemudian dalam satu luasan area per meter persegi dia harus ditanam rumput seberapa banyak dengan jarak berapa, biar si akar itu bisa menahan longsoran dangkal yang terjadi saat kikisan hujan ataupun cuaca. Tapi aktualnya di Indonesia, itu implementasinya itu masih belum sesuai dengan apa yang dimodelkan di laboratorium. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti kelas ini, mungkin yang sebagai pelaksana di lapangan ya, atau pengawas, yang sering saya lihat itu, kan kalau kita mengerjakan pekerjaan misalnya jalan gitu, finishingnya dengan lereng, kemudian dipasang rumput, itu dipasang di musim kemarau. Terus tidak ada treatment penyiraman, tidak ada metode lain untuk menjaga si rumput itu agar tetap tumbuh. Aktualnya rumputnya itu kering, kemudian malah jadi humus. Nanti pada saat musim hujan itu justru akan menjadi bencana, malah longsor semua. Nah, sometimes yang saya lihat adanya gap dari peneliti ke pelaksana itu yang harus benar-benar di guidance. Saya nggak tahu ya di Indonesia apakah SOP untuk rumput vetiver ini sudah ditetapkan atau belum gitu. Saya belum paham juga apakah ada guidance atau standar pelaksanaannya seperti apa, itu saya belum tahu. Kemudian di eh, profesor yang lain, Profesor Charles Eng ini, dia memodelkan numerical interaction antara debris flow dan multiple barrier. Jadi kalau kemarin yang saya tangkap, beliau ini kan ahlinya di unsaturated soil mechanics ya. Jadi kalau teman-teman pernah membaca atau mengulas sedikit mengenai unsaturated soil mechanics, dia berbeda dengan mekanika tanah jenuh karena dari sisi suction atau kandungan airnya. Yang mana di unsaturated soil itu memiliki keyakinan bahwa shear strength dari tanahnya itu jauh lebih besar dibandingkan mekanika tanah jenuh. Nah, konsep dasar dari kekuatan tanah itu ditambah ada yang namanya sudut geser. Kalau kita belajar cuma sudut geser dalam ya.
kalau di longsoran ini ada yang namanya P-mobilize atau sudut geser yang mampu memobilisasi longsoran. Nah, kekuatan tanah atau shear strength ini saat meluncur itu dihitung, dia dimodelkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendesain si multiple barrier ini agar bisa menahan debris dari tanah-tanah ini. Nah, itu kegunaan dari ilmu unsaturated soil mechanics yang dikembangkan di Hong Kong untuk itu. Kemudian ada Profesor Nelima dari India, beliau yang membuat alat monitoring untuk longsoran. Jadi dia early warning system gitu. Nanti ada apa namanya 2 alat sensor, namanya TIL gitu ya. Yang satu untuk menganalisis kadar air, yang satu untuk menganalisis pergerakan lateralnya. Kemudian ada Profesor Verilis, dia masih konsisten dengan efek dari risiko longsoran itu seperti apa. Kemudian kalau Profesor Vikas Thakur ini, beliau menjelaskan mengenai tanah longsor pada tanah yang sensitif. Nah, ini sih kalau menurut saya perbedaan lokasi ya secara geografinya, karena beliau membahas tanah sensitif ini di Norwegia, yang mana di Norway itu tanah-tanah di sana bisa mengalami longsor ketika mengalami perubahan suhu ekstrim, misalnya di musim dingin gitu. Meskipun kebanyakan tanah longsor di Norwegia itu justru terjadi di daerah-daerah yang mendekati air-air gitu ya, mendekati pantai-pantai. Nah, saya mikir, nah kenapa sih orang itu dekat laut longsor, ya udah aja, nggak usah itu, nggak ada apa namanya efek gitu. Ternyata berefek. Di dalam laut itu banyak pipa-pipa instalasi untuk keperluan energi ya, suplai energi, bisa suplai air bersih yang terdampak dari longsoran di tanah-tanah sensitif. Itu yang melatar belakangi research-nya beliau. Kemudian ada Profesor Huang yang meneliti mengenai pergerakan dari longsoran yang diprediksi dengan numerical. Kemudian ada lagi Profesor Gong Hui, dia ke arah landslide dynamic. Kemudian ada hazard dan mitigasi. Kemudian Profesor Yang Jun di inisiasi dari flow liquefaction di granular soil slope. Terus ada Profesor Zhang, ini lebih ke arah kuantitatif risk ya, seperti kayak manajemen risiko. Dan Profesor Zidong ini hampir sama ke arah unsaturated soil. Dia yang membahas mengenai pemodelan numerik untuk debris flow, interaksi dari debris flow sama bariernya. Nanti saya kasih lihat di slide yang selanjutnya, barrier itu yang seperti apa gitu ya. Ada gambaran-gambarannya. Kemudian kalau yang ini, 2 ini adalah praktisi, beliau bukan dosen. Si Dr. Raymond ini adalah seperti kepala BGTS kalau di Indonesia. Jadi dia head dari geotechnicalnya di Hong Kong. Jadi dia menjelaskan sistem di Hong Kong itu seperti apa. Kemudian yang ini ada Dr. Johnny Chok, ini dari ICOM. Beliau sepertinya head engineering di sana. Ini sih menurut saya cukup keren ya, karena teman-teman harus baca research-nya beliau ini. Jadi eh, dia membahas mengenai soil nailing, yang mana kalau kita umumnya melihat soil nailing itu sudut gesernya nggak boleh, sorry bukan sudut geser, sudut kemiringan nailing itu maksimal di 20%, 20 derajat. Kemudian dia harus menancap di tanah yang stabil. Nah, ini unik. Dia menancapnya di tanah yang loose fill. Nah, ini bagaimana? Kemudian untuk kemiringannya itu dia bikin di atas 45 derajat bahkan, dan zigzag-zigzag gitu. Ini teman-teman harus baca banget yang ini. Kemudian si Dr. Leo ini tentang artificial intelligence, dia mengarahkan coding untuk memprediksi seperti potensi. Jadi di Hong Kong itu kerennya gini, dari BMKG-nya itu
ini cerita waktu saya datang ke Hong Kong ya, saya verifikasi identitas saya melalui HKU. Jadi saya nggak tahu apakah saya termasuk student atau wisatawan tuh saya nggak tahu registrasinya seperti apa. Cuman semua data saya register melalui HKU. Jadi setiap hari itu saya mendapatkan email dari BMKG Hong Kong. Dari BMKG Hong Kong itu sudah memberikan prediksi selama kurang lebih 1 minggu lah cuaca yang akan terjadi. Dan setiap paginya itu akan di-remind lagi tuh, subuh-subuh tuh ada email lagi masuk. Misalnya, Linda, hari ini cuaca diprediksi mestinya gerimis gitu ya, kamu harus bawa payung. Terus keesokan harinya lagi kemungkinan ada badai, sebaiknya jangan keluar ruangan di jam sekian atau kamu keluar di jam sekian, pokoknya jam sekian tuh harus udah di dalam ruangan gitu. Terus kalau pas musim panas gitu ya, nanti tiba-tiba, pokoknya di Hong Kong tuh cuacanya tuh ekstrim karena dia subtropik. Dalam 1 minggu tuh bisa random cuacanya. Terus dibilang lagi nih, hari ini panas banget, jadi kamu mending pakai baju yang tipis aja, jangan lupa bawa botol minum untuk hidrasi kamu gitu. Jadi cukup lumayan. Nah, si artificial intelligence ini digunakan untuk memprediksi cuaca, dan cuacanya itu nanti dimodelkan ke dalam kondisi lereng-lereng yang ada di Hong Kong. Nah, itu nanti akan masuk ke map-mapnya si Hong Kong slope system ini. Dan kalau misalkan itu terprediksi ini bakalan darurat gitu ya, nanti dia sudah menyiapkan beberapa alternatif untuk proteksi. Gitu. Untuk Profesor Clarence Choi, dia masih satu jenis penelitiannya dengan Profesor Charles Ng, cuman beliau lebih mempelajari ke debris erosion. Ini fungsinya apa belajar debris erosion? Flow-nya ini. Jadi ada yang namanya jarak aman antara bangunan dan longsoran gitu ya. Setiap slope yang ada di sana itu sudah diprediksi kalau misalnya ini longsor, berarti longsoran ini itu akan berhenti di berapa kilometer dari posisi dia jatuh. Tujuannya tuh untuk memprediksi ini nanti kena apartemen nggak ya, ini kena gedung ini nggak ya. Nah, setelah mereka bisa memprediksi jauhnya potensi luncuran longsoran ini, mereka tuh akan membuat sistem pengeremannya. Seperti barrier tadi, dia dibuat barrier biar longsorannya tuh ngerem nggak sampai menghantam ke gedung-gedung yang ada di bawahnya. Itu yang beliau teliti. Nah, terus kenapa sih Laram itu bisa mau mengadakan di Hong Kong gitu ya? Karena biasanya di Itali. Karena si Hong Kong ini memiliki sejarah kelam gitu mengenai longsoran, dan mau nggak mau mereka tuh akan bersahabat dengan kondisi longsoran. Hampir mirip seperti Jepang yang dia harus bersahabat dengan tsunami dan kegempaan. Nah, kalau Hong Kong ini harus bersahabat dengan longsoran. Karena secara geografi dia letaknya tuh berbukit-bukit gitu. Dulu itu Hong Kong eh, sempat mengalami kondisi parah di 1972, ditambah lagi dengan dia sering mengalami badai yang random banget seperti typhoon. Nah, setelah itu dia mulai nih mencari alternatif-alternatif untuk improvement. Dan di Hong Kong itu ada motonya, safety slope, safety our life, kayak gitu. Dan ini adalah lokasi di mana kita dulu belajar di lapangan. Ini lokasi longsorannya di Hong Kong, terus kita belajar di sini. Di area sini kita belajar melihat eh, ini longsorannya tipenya apa, terus bagaimana cara menanganinya, dan yang paling unik di Hong Kong ini tuh setiap apa ya lereng-lereng, baik lereng natural maupun buatan itu ada akses jalannya ini. Dan setiap bukit ini tuh semuanya ada drainasenya, tapi nggak kelihatan ketutupan pohon. Ada drainase buangan airnya, drainase dari sisi luar. Nah, ini adalah gambaran pada saat longsorannya ya, yang di Hong Kong dari bukit ini. Jadi ini bukit tinggi, di bawahnya sini tuh hunian. Dan semua huniannya tipikalnya vertikal ke atas. Ini longsorannya. Bouldernya cukup besar-besar. Ini kalau menghantam apartemen dan lain sebagainya, ini cukup parah banget. Ini contoh apa ya kejadian yang kemarin. Yang pertama ini kayaknya gelap karena kejadiannya malam, yang lainnya
lebih oke. Saya izin untuk putar. Ini terlihat aliran airnya kencang banget kayak air terjun. Jatuhan bouldernya. Bouldernya besar-besar banget ya, melebihi orang. Nah, ini after kejadiannya. Jadi kalau di Hong Kong itu, kalau ada longsor bukan bukan anggota BNPB yang langsung meluncur ya, bukan manusianya langsung mencari. Karena masih ada potensi-potensi bahaya ketika ada satu eh, kerumunan atau massa atau berat yang bergerak di situ. Jadi dia menggabungkan teknologi menggunakan robot. Nah, robotnya ini dia mirip drone gitu ya, tapi versi robot. Dia akan menycan semuanya. Nanti hasil scannernya itu akan seperti ini. Scannernya seperti ini. Nah, nanti ini akan dipakai untuk tindakan preventifnya harus seperti apa nih gitu. Selain itu juga menggunakan drone untuk lidarnya ya, pemetaannya dia gunakan semuanya. Setelah itu baru mereka bisa memutuskan ini sisi mana dulu nih yang harus kita handle dan metode seperti apa yang harus kita kerjakan gitu. Ini adalah beberapa teknologi yang mereka gunakan. UAV, Unmanned Aerial Vehicle, dia untuk memodelkan kondisi eh, pelongsorannya itu pakai lidar gitu ya, dan apa, pencitraan foto udara seperti biasanya. Terus, nah ini adalah salah satu eh, contoh bangunan yang digunakan untuk menahan longsoran. Namanya debris resisting barrier. Apakah di Indonesia ada? Di Indonesia punya banyak ini. Ini Indonesia punya banyak loh. Tapi nggak dikasih ini aja, Internet of Things. Indonesia punya banyak di mana? Ada di Gunung Merapi, ada di Gunung Semeru. Tapi namanya Sabodam. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di PUPR pasti tahu Sabodam. Itu dibuat untuk menahan longsoran debris dari gunung berapi. Nah, cuman bedanya kalau yang di Indonesia tuh nanti ini akan dikuras untuk dijual karena isinya pasir gitu ya. Nah, kalau di sini ini debrisnya ini semuanya dipasang sensor di dalamnya. Nah, seperti ini nih. Di dalamnya ada sensor-sensor-sensor. Jadi kalau ada longsoran yang masuk ke situ, ini si sensornya ini kesimpan nih tahu, oh ini sudah ada pergerakan di sini. Nah, ini nanti biasanya ada lokasinya. Ini kode slope-nya ya. Ini kode slope-nya, lokasinya di mana. Ini ND ini natural, natural ND namanya apa ya? Natural slope lah. Natural slope-nya. Berarti ini kejadiannya ada longsoran nih di area natural slope-nya. Nanti informasi ini akan masuk ke Geo dan Geo akan eh, seperti kayak memberikan informasi ke warga untuk dievakuasi gitu. Jadi pada saat tertahan di atas, ini kan ada berlapis-lapis sampai bawah gitu ya. Ini nanti akan memberikan warning untuk menjaga warganya biar tidak terkena imbas dari longsoran ini. Nah, ini detailnya Smart Barrier System, Mobile Device Version. Ini yang dikembangkan oleh Profesor Charles Ang dan Profesor Clarence. Ini ada lokasinya, kemudian ini ada arahnya.
Ini ada tipe pertahanannya ini rigid barrier karena ada yang fleksibel itu dari kayak ring ini net net untuk volley tapi dia dari baja itu juga ada yang tipikal seperti itu. Nah, di sini-sini sudah ada banyak sensor-sensornya. Ini ada keterangannya juga di beberapa lokasi. Kedalaman gauge-nya, ada jumlah sensornya. Ini alarmnya akan bunyi kalau ada hantaman dari atas. Gitu. Nah, yang paling ini lagi ya, membuat saya amazed itu adalah, jadi si bukit yang longsor ini, sebenarnya ini bukitnya gede gitu ya. Longsorannya tuh nggak cuma di satu titik ini. Bahkan dulu ada yang lebih parah eh, di sisi namanya Posan. Di Posan itu longsorannya menelan korban jiwa. Nah, si bukit ini adalah catchment area pada saat terkena hujan itu air tuh limpasannya banyak dari sini. Nah, dari luar ini sudah diantisipasi dengan adanya drainase di sini yang dikeluarkan lewat pipa-pipa kecil dengan jalur inspeksi ini. Tapi karena ini adalah tanah gitu ya, banyak juga yang terserap ke dalam. Terus gimana gitu? Akhirnya mereka membuat tunnel. Di dalamnya tunnel, ini tunnelnya, terowongannya tuh ini. Di dalamnya diberi chamber-chamber drainase gitu, diinjekkan ke dalam tanah-tanahnya. Dan ini sisi yang ini adalah bagian ini ya. Nah, ini ada dua tunnel nih, ada sisi bawah, lower, sama sisi upper. Diserap dari atas dan dari bawah luncurannya ini. Karena apa? Dia pertahankan di sini banyak apartemen. Kalau ini longsor ini mengerikan sekali gitu. Banyak korban jiwa yang kena. Nah, teknologi yang canggih ini adalah setiap sensor ini itu ada indikasinya dia mampet apa enggak, debit yang masuk besarnya berapa itu dia tahu. Nah, ketika debit ini udah masuk ke pipa-pipa ini, akan mengalir ke sini, si sensor ini tuh akan ngebuka karena dia udah tahu nih volumenya berapa, dia otomatis menghitung. Si sensor ini otomatis ngebuka. Dan ada ambang batas minimum ketika dia harus nutup gitu ya. Jadi antara butuh dan nggak butuh sih kalau kalau kondisi ini. Dia butuh air untuk mensuplai kebutuhan domestik masyarakat seperti MCK dan lain-lain. Tapi dia nggak butuh juga kalau kebanyakan membuat ini tuh longsor gitu. Jadi mereka membuat automatic gauge. Si ini itu otomatis akan ngebuka sendiri waktu misalnya ya ambang minimum yang harus dipenuhi misalnya 1.000. Terus ternyata debit airnya di situ tuh ada 1.500, maka dia akan otomatis ngebuka dan ngebuang si 500 itu. Ketika dia udah 1.000, dia akan otomatis nutup. Itu. Nah, ini saya tunjukkan videonya bagaimana proses dari sistem kerjanya si tunnel ini. Dan yang lebih kerennya si tunnel ini tuh juga nggak cuma tunnel-tunnel yang kayak bau pengap dan lain sebagainya. Tunnelnya itu bersih, tunnelnya itu juga dipakai sebagai studio untuk edukasi kebencanaan, bahkan sering dipakai untuk outing kelas anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD, kemudian dari instansi-instansi pemerintah juga sering melakukan kunjungan-kunjungan di sini gitu ya. Ini izin saya tunjukkan. Eh, Bentar, ini detailnya dulu, videonya habis ini ya. Ini real-time monitoring control sistemnya dari Posan Drainage Tunnel underground. Di sini ada sekitar 3,5 meter diameternya dan total panjangnya 500 meter. Di dalamnya itu ada ini, jumlahnya ini, garis-garis seperti duri ini adalah sub vertical drainnya 172, dan dia automatic dan real-time groundwater monitoring system. Sistem kerjanya seperti ini. Sorry, ini perencanaannya. Ini sistem kerjanya adalah nih. Nah, ini digital twin ya, teknologinya digital twin namanya. Real time data monitoring. Nah, ini ada nih debitnya dia, bacaannya. Dia muncul subdrain. Jadi kalau ininya mampet juga akan ketahuan. Dan setiap dalam 1 bulan itu mereka akan ada notifikasi untuk si tunnelnya ditutup karena mau perawatan dulu nih gitu.
Kemudian tunnel ini juga kerjasama nggak cuma milik Departemen Geo, tapi juga milik Departemen PSDA gitu ya, yang menyalurkan kebutuhan air warga. Ini ada piezometernya. Nah, nanti dicek nih status piezometer, kondisi elevasi airnya, groundwaternya di berapa, karena mereka harus jaga groundwaternya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk digital twin ini, sepertinya akan ada pelatihannya besok hari Rabu di Pullman Jakarta dari Bentley Internasional, dan itu free. Kalau teman-teman mau hadir dan mempelajari digital twin, bisa hadir ke Pullman. Nah, ini posan drainage-nya. Dalamnya seperti ini nih tunnelnya. Di sini juga ada seismografnya. Jadi kalau ada gempa, dia akan mendeteksi dalamnya kayak gini. Cakep ya, bersih tempatnya. Nah, ini tadi kita sudah menceritakan tempat-tempat saya waktu belajar di lapangan. Mulai dari bukit yang longsor, kemudian di tunnelnya. Nah, yang ini mulai belajar mengenai hal-hal improvement apa saja yang dilakukan Hong Kong sehingga dia mencapai wisdom dari bencana longsor itu. Bahkan sekarang Hong Kong menjadi leading dalam hal kebencanaan longsoran itu ya. Ini itu foto Hong Kong zaman dulu banget. Jadi memang secara geografi itu mereka tidak menguntungkan sama sekali, bentukannya bukit-bukit dan warganya dulu masih sedikit gitu ya. Sekarang karena Hong Kong maju, warganya banyak, imigran banyak datang. Akhirnya solusinya dibangunlah gedung-gedung vertikal, gedung-gedung tinggi. Nah, tantangannya dia tuh berada di bawah bukit yang potensial untuk longsornya tuh sering banget gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar tentang safety-nya di Hong Kong secara detail, teman-teman bisa scan barcode ini, otomatis akan masuk ke webnya Hong Kong Department. Di dalamnya itu ada perpustakaan digital, semua hal tentang longsoran di Hong Kong bisa dipelajari. Mulai dari pedomannya, bagaimana cara mereka menghitung, rumusnya apa saja, langkah-langkahnya seperti apa, itu semuanya diinput ke dalam situ. Nanti teman-teman bisa akses sendiri di sini ya. Nah, ini Hong Kong saat modern gitu. Total areanya 1.100 km persegi. Yang terpakai terbangun itu 25%, sisanya nggak terbangun. Kemudian untuk lereng-lerengnya lebih dari 60% itu 15 derajat kemiringannya. Lebih dari 30% itu lebih dari 30 derajat. Secara geologi terdiri dari granit dan volcanic rock dengan kolovium. Kemudian jumlah slope yang sudah terregister ada lebih dari 61.000. Jadi semua lereng yang ada di Hong Kong itu ada kode registernya. Slope dan retaining wall-nya ada registernya. Dengan jumlah penduduk 7,5 juta ya. Dan curah hujannya itu rata-rata di 50 sampai 100 meter persegi dengan kondisi subtropical. Yang mana subtropical itu cuacanya tuh sometimes tuh tiba-tiba badai, tiba-tiba biasa aja enak kayak gitu. Dan kadang si badai itu yang membuat curah hujannya itu bisa sampai tinggi gitu. Kadang keadaan longsoran itu bisa terjadi satu, misalnya hujannya tuh kecil, rintik-rintik, tapi cukup lama. Itu juga berbahaya. Atau waktunya singkat, tapi tiba-tiba curah hujannya gede. Nah, ini yang paling bahaya. Waktunya singkat, tapi bersihnya deres banget. Itu yang sering dialamin di Hong Kong yang itu. Nah, ini adalah histori lereng-lereng yang ada di Hong Kong. 179 tahun yang lalu ya. Hong Kong itu kalau motong lereng itu ya udah seadanya aja. Bahkan sudut kemiringannya itu bisa sampai 70 derajat.
karena memang orang Hong Kong zaman dulu belum mengerti pendekatan ke-engineeringannya ya. Bahkan mereka harus mengimpor tenaga ahli dari luar untuk belajar tentang slope engineeringnya itu. Nah, ini ada yang menarik. Buku ini di dalamnya isinya itu adalah desain perencanaannya dari Hong Kong University. Dan arsitek yang mengerjakan ini tuh kayak harus banyak improvement gitu ya, karena kondisi geografinya tuh benar-benar tidak menguntungkan. Dia harus ibaratnya kayak ini improvementnya antara galian dan timbunan dengan kondisi yang tidak menguntungkan tuh seperti apa gitu. Itu semuanya tuh tertulis di buku ini gitu, historinya. Kemudian ini adalah gambaran Hong Kong zaman dulu. Ini yang sebelah atas ini kalau teman-teman tahu ini tuh di The Peak. Jadi yang banyak gedung-gedung Hong Kong itu di sini. Kita bisa naik kereta dari sini kan, naik tram ke sini. Ngeliatin ini. Dulu bentuknya kayak gini nih. Motong lerengnya tuh tegak banget gitu. Tegak, tegak. Ini drainasenya gini aja, drainasenya gini aja. Tegak, tegak. Kemudian ini eh, area service reservoir di Albany Freshwater. Ini juga nih lerengnya tegak-tegak semua. Kemudian ini di Princess Edward Road, nih tegak-tegak semua. Lerengnya udah tegak-tegak aja, nggak ada bench yang 1:2 horizontal fell ini nggak langsung potong aja sampai bawah. Nah, itu dulu, itu Hong Kong dulu. Nah, ini cerita tentang bencana di Hong Kong ya, teman-teman bisa lihat di filmnya. The landslide history of Hong Kong traces back to 1889, when a severe May storm dropped 33 inches of rain in 2 days, causing widespread damage. In the 1920s, heavy rains also triggered major landslides, causing the collapse of several buildings and retaining walls, especially the one at Po Hing Fong, which resulted in over 60 deaths in 1925. Hong Kong grew rapidly along with its population after the Second World War. Building development extended from the flat areas near the harbourfront up to the mid-levels. At that time, many new immigrants constructed squatter huts on the foothills. The risk of landslides was greatly increased. Hong Kong was once again hit by a historic rainstorm in 1966, when over 15 inches of rain fell in 24 hours, causing widespread landslides. But the 18th of June 1972 was perhaps the darkest day in the history of landslides. At around noontime in Sao Mau Ping, a hill slope above a resite area on Tsui Ping Road collapsed after days of heavy rain. All 78 huts there were inundated and 71 people perished. In the evening that same day, a landslide occurred at Po Sang Road and triggered a chain collapse of 3 buildings. 67 people were killed, and the 12-story Coatwell Court was completely flattened. Lightning never strikes in the same place twice. But in 1976, Sao Mau Ping was hit by another major landslide, resulting in 18 fatalities. The government became deeply concerned about slope safety after this incident, and a number of geotechnical experts were appointed from overseas to carry out slope studies. On the basis of recommendations made in the report on the slope failures at Sao Mau Ping, 25th of August 1976, a special office was set up in mid-1977 called the Geotechnical Control Office to oversee all matters related to slope safety.
Luar biasa ya bencana yang dialami Hong Kong, tapi saat ini membuat Hong Kong jauh lebih baik. Nah, Departemen Geo atau kalau di Indonesia ini mungkin BGTS gitu ya, di bawahnya PUPR, itu berdiri pada tahun 1997. Dan ini adalah web yang tadi ada QR code yang saya berikan atau link, teman-teman bisa buka itu. Nanti teman-teman bisa ngelihat di dalam webnya tuh ada ini. What news-nya apa, slope safety in Hong Kong seperti apa, kemudian ada prevention of landslide hazard-nya seperti apa. Nah, ini adalah publikasi dan resource-nya yang teman-teman bisa download, bisa baca sepuasnya di sini, bisa download, bahkan teman-teman pun akan bisa untuk menghitung sendiri untuk semua ini yang dilakukan Hong Kong. Semuanya terbuka, bisa diakses dari semua negara, dari domain web mana saja bisa. Kemudian ini ada galeri. Nah, di galerinya ini tuh ada cerita-cerita awal dia mengalami kebencanaan sampai dia membuat improvement yang begitu hebatnya sampai saat ini. Gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi basic dia untuk mengimprove. Yang pertama dia belajar dari empirical approach. Ini tuh dulu tuh historinya seperti apa. Ternyata fill slope-nya sudutnya seperti ini, untuk kondisi cutting seperti ini. Kemudian dari hal-hal ini mereka mengimprove dengan cara pendekatan ke engineering-an. Dia pecah lagi soil atau rock mekanik kondisinya. Kemudian engineering geologinya seperti apa, hidrogeologinya seperti apa, analytical tool seperti software dan lain sebagainya yang harus dipakai apa. Kemudian bagaimana cara mereka overall risk management. Overall risk management ini yang mereka pakai untuk memberi peringkat bahaya pada lereng-lereng. Jadi semua lereng di Hong Kong sebanyak 61.000 lebih itu terregister, tapi tidak semua lereng itu diberi sensor early warning system. Lalu lereng yang seperti apa yang diberi early warning system? Itu adalah lereng-lereng yang nilai safety faktornya itu dikalikan dengan potensi apa ya dampaknya itu seperti apa. Jadi probabilitas dia terjadi longsornya dikalikan dengan dampak yang akan terjadi itu seperti apa itu. Nah, ini adalah case strategi untuk Kuliman Mbak Ida. slope safety system ya. Kuliman. Apa? Ya. Ini ada manage control, kemudian ini manage control ini dari geotechnicalnya, kemudian retrofit ini perbaikan lereng-lereng yang sudah ada. Dan ini adalah targetnya untuk mereduce konsekuensi dari landslide. Ini awalnya adalah basic dari mereka mengembangkan landslide assessment-nya. Nah, dari 3 hal tadi, ternyata mereka mampu mereduce dari landslide-nya. Ini adalah overall landslide pada Kartesia ini di bidang Y-nya. Ini jumlah fatality-nya dari tahun ke tahun setelah adanya geo gitu ya. Ini mulai terjadi penurunan. Dari improvement ini mereka terjadi penurunan. Kemudian apa saja yang dilakukan secara detailnya? Mereka membuat land use planning, ada landslide prevention dan mitigasi. Kemudian ada geotechnical control, setting standar. Ini semua ada di webnya Geo, teman-teman bisa ambil di situ. Kemudian ada landslide investigasi, ada potensi-potensi dari landslide yang kemarin tuh apakah nanti akan berpotensi landslide lagi di lokasi yang sama, kemudian tindakan perlindungannya seperti apa mereka kerjakan. Kemudian ada edukasi untuk anak-anak mengenai tanah longsor dan juga ada jarak clearance antara hunian terhadap lokasi longsor ini sudah ditentukan standarnya juga. Nah, ini adalah land use planning-nya dari objek kriteria sampai ke sini. Nah, kalau misalnya nih dari sini dia bisa potensi meluncur sampai ke sini. Berarti di sini nanti akan dikasih barrier untuk nahan, untuk ngerem longsoran dari natural itu. Nah, ini adalah setting standarnya. Mereka melakukan improvement baik di laboratorium dengan pemodelan, terus mereka menggunakan improvement dari standar praktisnya dilakukan di lapangan, dan ini pemodelan dari apa yang sudah diteliti tadi.
Ini adalah buku-buku yang teman-teman bisa download ya di webnya ini, www.ced, yang ada barcode-nya tadi bisa didapatin semua di sini. Ada barcode-nya juga. Kemudian, nah ini improvement-nya, reduce risk impost dan existing development-nya. Jadi ada beberapa yang diperbaiki. Ini gedung sekolah, ini di jalan gitu ya, terus ini di hunian. Mereka melakukan improvement di lereng-lereng ini untuk menunjang keamanan. Nah, ini adalah basic dalam menghitung manajemen risikonya. Risiko ini yang dipakai untuk meranking dari keamanan lerengnya. Jadi risiko ini didapat dari nilai probabilitas landslide-nya dan dikalikan dengan konsekuensi potensial yang timbul. Gitu. Nah, ini apa saja gitu ya. Ini ada potensialnya, ada landslide-nya, terus ada perkiraan failure-nya, ada konsekuensinya. Kemudian ini nilai instability-nya itu ada beberapa parameter. Ini di buku-buku yang ada di webnya itu nanti teman-teman bisa ngeliat nih untuk edge of slope ada poinnya berapa. Untuk geometri nanti ada ketentuan dan ada poinnya berapa. Nah, poinnya itu nanti yang akan dikalikan dengan poin konsekuensinya. Ini ada di webnya Geo tadi semuanya. Basicnya pakai ini sih perhitungannya. Nah, ini probability-nya untuk yang natural hill. Jadi untuk natural hill dan slope yang dibuat manusia itu ada perbedaan di nilai probability dan konsekuennya ini. Ini yang untuk naturalnya, dan ini yang untuk nah ini yang dimitigasi, ini yang dipreventifkan. Ini ada risikonya ya antara man-made sama natural hill. Itu ada perbedaannya di sisi ini. Ini yang man, yang buatan manusia itu secara berkala mereka melakukan upgrade. Dia dimonitoring secara berkala dilakukan perbaikan-perbaikan lerengnya. Gitu. Terus ini untuk yang naturalnya. Yang naturalnya pakai kayak sabodam ini. Di sini ada. Fungsinya untuk ngerem longsorannya itu. Ini di Indonesia juga ada juga. Tadi di Gunung Merapi gitu ya. Ini dari atas terlihat untuk nahan longsoran. Nah, kemudian ini yang flexible debris barrier. Ini untuk nahan boulder-boulder dari atas ini juga ada. Kemudian ini untuk jalur peluncuran debris-debrisnya juga ada. Bagus banget ya buat peluncurannya. Nah, ini juga kayak pemecah ombak. Nah, ini pemecah longsoran. Ada dari atas nih banyak banget. Untuk kondisi natural. Kemudian, ini adalah salah satu contoh slope register yang ada di Hong Kong. Jadi semua slope itu terregister. Ini kode mungkin yang tahu dari pihak Hong Kongnya ya. Yang R-nya ini tuh berada di retaining wall gitu. Dan ini PIC-nya tuh beda-beda. Departemen yang maintenance, misalnya ini highway departemen, karena nih slope-nya ada di jalan tol gitu. Terus kalau misalnya dia ada di residensial, yang PIC-nya adalah arsitektural departemen. Nanti kalau ada di daerah mana lagi, nah nanti PIC-nya instansi tertentu gitu. Di dalam slope ini mengandung beberapa informasi seperti lokasi, tipe slope, ukuran, kemudian safety factor, dan strukturalnya. Nah, ini adalah grafik dari peningkatan landslide, kemudian dia bisa menurun karena adanya beberapa hal-hal yang sudah mereka improve dari tahun ke tahun. Dulu ini longsoran-longsoran yang terjadi di Hong Kong seperti itu. Nah, ini beberapa integrasi dari teknologi dan juga engineering yang mereka gunakan. Jadi ada smart barrier, kemudian ada rain gauge data curah hujan, kemudian integrasi data, mereka punya software semuanya, dan ini nanti ujung-ujungnya akan dikirim ke masyarakat kalau terjadi permasalahan gitu. Tercatat secara real time gitu ya. Kemudian ini adalah inovasi yang dilakukan dari Automatic, Smart Construction, AI, kemudian ada BIM, GIS, dan Digital Twin. Digital Twin ini tadi yang dipakai untuk apa namanya, Pausan. Kemudian ada robotik,
VR dan IR, remote tracing, novel material, IoT, dan smart sensor, sampai numerical tool. Nah, dia memiliki big data. Big data ini semuanya menyimpan hal-hal yang ada di sini. Mulai dari slope register, ground investigasi juga ada, kemudian dari GIS ya pencitraannya secara real time dan curah hujan, serta nanti prediksi-prediksi kalau curah hujannya segini nanti potensinya seperti apa, itu juga mereka bisa menghasilkan data itu. Nah, seperti ini. Ini early landslip warning system dengan data curah hujan. Data curah hujan ini forecast didapat ramalan dari BMKG. Nanti diinputkan ke beberapa parameter. Nah, nanti muncullah isu landslip warning yang dikirimkan ke masyarakat. Kemudian hal-hal lain yang dilakukan lewat interview di media TV untuk edukasi dari kebencanaan. Kemudian ada juga dia engage ke seperti selebgram gitu ya untuk memviralkan hal-hal ini gitu. Dan ini juga ada lewat Facebook, Instagram, YouTube dengan subscriber tertentu lewat Geo Channel untuk update informasi-informasi terbaru. Kemudian ada juga edukasi aktivitas dari anak-anak, ada apa namanya kunjungan outing dan lain sebagainya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf terlalu lama ya. Saya kembalikan ke host-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Linda atas materinya yang sangat lengkap sepertinya. Bahas semua hal tentang slope di Hong Kong. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa post di chat, atau kalau misalnya mau menanyakan langsung, bisa open cam, kita bisa diskusi bersama. Oke. Tapi tadi Kak Lina kalau boleh aku tanya ya, kan ada mungkin lebih dari 10 kelas di Laram lecture-nya. Itu kelas yang benar-benar detailin dari awal sampai akhir cara analisanya, cara langkah-langkah buat tahu gimana gimana mereka nemuin research-nya, itu ada nggak ya? Atau mereka cuma bahas tentang, oh ini temuan mereka, hasilnya gini, kalau mau apply, ini temuannya, yang kayak nggak terlalu detail gitu. Kalau kemarin sih cukup detail, yang dari Hong Kong Geo itu dan juga dari lecture yang pertama yang cewek yang membahas QRA. Nah, di QRA itu dia membahas mengenai bagaimana dia membuat perencanaan untuk si sistem Hong Kong safety-nya itu, ada di situ. Dan beliau juga menunjukkan kode-kode yang dipakai seperti SNI-nya apa aja, nanti merujuknya ke webnya Geo. Gitu. Oh ya, jadi nggak semuanya ada, tapi yang dari Hong Kong itu bahas detail. Ya, bahas detail. Kalau yang lain itu lebih ke arah engineering ini ya, teknis engineeringnya gitu. Cuman kalau yang manajemennya itu yang ada di profesor siapa tadi yang QRA, ada di slide tadi yang membahas QRA. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ikut kelas ini, kita harus udah ada background sendiri buat ngerti overall tentang slope stability ya. Jadi nggak kayak bisa umum terus Jotek terus ikut kelasnya. Sebenarnya sih kemarin tuh nggak semua orang yang ikut ini tuh paham longsoran, karena ada dari teman-teman geografi juga. Geografi kan dia nggak paham longsoran, tapi dia tuh lebih memahami ke arah manajemen risikonya. Nah, terus ada juga dari teman environment juga yang ikut, dia lebih membahas ke arah dampak ke lingkungannya seperti apa dengan longsoran. Jadi nggak semua itu cuma dari geoteknik, itu enggak. Tapi mereka punya porsi masing-masing di bidang yang mereka ini kan ahlikan. Oke. Terus kalau misalnya kita baca di chat ada satu pertanyaan dari Andre. Mungkin saya bisa bantu bacakan. Untuk lereng yang di arah Pohlam kasus, longsorannya apakah karena air tanah atau air permukaan? Jika karena disebabkan akibat air tanah, apakah sudah pernah dicoba dengan menggunakan horizontal drain?
Oh, Mau coba dijawab? oh, boleh, boleh. Yang di area eh, Polam itu Bisa yang sambil share lagi sa- slide-nya juga boleh kalau mau. ya, boleh, boleh. Sebentar saya share. Yang ini ya. Yang ini, sorry. Yang di Polam ini itu sebenarnya ada dua hal. Jadi longsoran itu kejadiannya itu bisa dari atas, dari air permukaan, dan juga bisa dari air tanah. Nah, si Hong Kong ini melakukan tindakan preventif terhadap dua potensial itu. Nah, kalau yang dari luar itu, mereka menggunakan sistem drainase di luar. Makanya ini ada jalur inspeksinya ya untuk pipa-pipanya. Pipa-pipa drainase seperti kalau kita membuat dinding penahan tanah itu kan ada lubang-lubang pipanya. Dia membuang lewat situ, tetapi dia juga membuat tunnel ini untuk membuang air yang ada di dalam bukitnya ini. Gitu. Jadi sebenarnya longsornya itu akibat dari mana? Sepertinya dua hal itu bisa menjadikan inisiasi terjadinya longsor. Makanya dia mencegah melalui dua hal itu. Mungkin nambahin boleh ya, Mbak Rara ya, Hmm, dari perspektif saya. silakan. Sebenarnya kasus di Foshan Drainage itu lebih ke di situ tuh wilayahnya eh, ada koluvium yang usianya lebih dari 50.000 tahun gitu. Nah, kita tahu kan kalau koluvium bekas longsoran itu sangat tidak stabil kalau di apa ada infiltrasi air tanah. Karena masalah di Hongkong itu tuh yang paling kritikal itu kalau ketemu dengan CDG atau completely decomposed granite. Nah, dia itu ada beda grain yang sangat signifikan antara grain silikanya sama yang matriksnya itu. Nah, itu yang membuat bahwa apa di Foshan ini longsornya itu sangat keras dan menyebabkan salah satu apartemen itu rubuh gitu. Nah, setelah itu baru kemudian ada apa namanya horizontal subdrain sepanjang 100 meter di sini. Tapi kemudian ditinjau di tahun 2005 atau 10 itu mulai clogging horizontal drain itu. Nah, maka kemudian dibuat oleh saat Geo memutuskan untuk membuat drainage tunnel. Jadi mungkin itu sejarahnya dari perspektif saya sebagai peserta. Oke, terima kasih Mas Guci sudah dibantu. Oke, gimana Andre? Apakah pertanyaannya terjawab? Kalau nggak bisa nanti chat lagi, kita lanjut ke speaker kedua dulu, Kak Goji, untuk pertanyaan dari Ashifa Anafis. Kita bahas nanti setelah Kak Goji bahas tentang apa materinya. Oke? Oke, ini berarti saya langsung lanjutkan ya, Mbak Rara ya. Iya, ya silakan. Oke, saya cepat aja lah. Yang malam ini soalnya. Apa terlihat? Sudah terlihat ya? Iya, sudah. Oke. Nah, ini salah satu. Sebenarnya ada 4 di sini pesertanya Mas Agung Nur Cahyana itu peserta juga di sini dari Indonesia ada 4. Ada saya, Mbak Linda, Mas Malik, dan Mas Agung. Sepertinya Mas Agung ini jadi peserta ini. Nah, ini foto kami sama Profesor Clarence. Semoga ini bisa nular lah ininya. Nah, landslide risk assessment itu waktu itu kita diajarin 3 ini ya, kualitatif, kuantitatif, dan site spesifik. Nah, 3 hal ini sangat sulit diaplikasikan di Indonesia karena tidak ada data yang kontinu. Terus kemudian luas Indonesia itu sangat luas itu ya. Berbeda dengan Hong Kong yang cenderung lebih kecil, homogen, dan dia punya sumber daya yang melimpah gitu ya. Kalau ditanya kemarin berapa sih budget mereka menangani longsor gitu, ada satu riset tuh yang dibiayai satu riset tuh 10 miliar gitu ya.
Dan per tahun dia itu dapat dana sekitar 10 triliun gitu. 10 triliun kalau dibagi dari wilayah Hong Kong itu sangat besar. Itu membuktikan bahwa mereka sangat aware terhadap apa namanya musuh mereka, uncertainty mereka. Nah, sebetulnya slope management system yang di sini, yang diajarin oleh Hong Kong itu sudah pernah kita coba di satu pekerjaan kita. Yang intinya, paling inti adalah inventarisasi. Jadi lereng itu paradigmanya kalau di Hong Kong itu aset, tuh ya. Beda di Indonesia mungkin yang masih menyatakan aset itu satu benda gitu ya. Misalkan bangunan atau jembatan gitu. Nah, di Hong Kong itu diubah paradigmanya mulai tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu diinventarisasi. Berarti kalau diinventarisasi, tadi yang sudah disampaikan Mbak Linda, ada nomor registernya. Kemudian penyusunan database lereng. Nah, semua ini tuh siklus gitu ya. Ada penyusunan lereng prioritas, kemudian mitigasi, rutin inspection, pemeriksaan besar tiap 5 tahun, dan kemudian penyusunan ulang database lereng. Jadi misalkan ada 100 buah lereng gitu, yang mendapat perhatian 10, itu kemudian di-assessment lagi di 5 tahun berikutnya. Apakah yang 10 yang sudah dilakukan perbaikan itu skornya turun atau enggak? Kalau skornya naik, berarti kurang berhasil seperti itu. Nah, itu bedanya di Hong Kong dengan kita. Kalau di tempat kita, satu kegagalan itu kayak membuat malu gitu. Padahal kalau kita berkaca dari Hong Kong, kegagalan itu sumber dari knowledge sih. Apa yang belum kita tahu atau apa yang salah gitu. Tapi kalau di tempat kita, unfortunately, masih bicara siapa yang salah, bukan apa yang salah. Nah, ini fotonya Mbak Linda. Nah, salah satu slope registration di Hong Kong University. Nah, ini ada ownernya gitu. Lereng itu ada ownernya. Jadi lokasi ini bagiannya dari Hong Kong University untuk melakukan pengawasan, perbaikan gitu dan sebagainya. Nah, secara flowchart ini seperti ini. Nah, apa sih yang di parameter inventory dari Geo Report nomor 284 tahun 2013? Nanti teman-teman bisa download juga. Ada sekitar ini, geometrinya, facilities affected, sampai ke record instability after slope. Jadi di sana betul-betul record kegagalan itu dicatat betul-betul. Tadi disampaikan Mbak Linda juga, sampai ada lidarnya, sampai ada robotiknya, dicatat berapa volume longsorannya, lalu dibuat satu regresional gitu. Jadi kalau longsoran volume sekian itu punya potensi fatality sekian gitu. Nah, itulah majunya mereka karena big data yang sangat banyak dengan resource yang besar sehingga punya satu power untuk mencegah longsoran itu seperti ini, sedemikian tertatanya. Nah, setelah di inventory, kemudian ada slope priority rating. Nah, ini teman-teman bisa download juga di namanya NPRS, New Priority Rating System. Jadi ada instability potensial, actual performance, facilities above stress, dan facility at2. Jadi fasilitas di atas lerengnya sama di kaki lerengnya. Ini mungkin tadi Mbak Linda sudah menyinggung ya. Nah, dia punya satu jenis per jenis-jenis ya. Jadi untuk lereng galian tanah rumusnya seperti ini, lereng galian batu rumusnya seperti ini, lereng timbunan seperti ini, dan slope yang ada retaining wall-nya itu rumusnya seperti ini. Nah, ini kita sudah pernah ada satu proyek gitu ya di Jalan Tol Semarang Kaliwungu. Jadi kita ada sekitar 12 slope ya, 12 sampai 13 slope. Kita urutkan, maka slope 9 ini wajib
apa namanya diperhatikan penyebabnya kegagalannya apa atau nearly menuju kegagalannya seperti apa. Jadi misalkan ada distress atau ada rembesan yang keluar airnya keruh, terus ketika gagal diprediksi volumenya besar, nah itu masuk ke dalam risk ranking value yang perlu diperhatikan. Lalu ada yang menarik lagi, ini salah satu kalau tadi ditanya yang paling berkesan ya. Sebetulnya kalau saya memilih yang disampaikan oleh Profesor Yang Jun tentang flow like landslide. Jadi kalau orang struktur misalkan disebut likuifaksi gitu ya, itu nanti bisa dimarahi kita karena penyebab longsornya mirip likuifaksi tapi bukan karena dinamik. Jadi karena satu beban statis yang terus-menerus satu ketika dia itu mencair gitu, menjadi flow like landslide. Nah, landslide seperti ini yang sulit diprediksi karena apa ya, monitoring dengan inclino itu nggak akan bisa mengejar deformasi yang terjadi cepat dan run out-nya itu panjang. Nah, misalkan contohnya seperti ini di Pasir Panjang Brebes. Terus dimulai dari sini gitu. Lama-lama dia seperti air yang mengalir gitu. Nah, ini menjadi konsiderasi engineer geoteknik mestinya ya. Kenapa? Karena mayoritas dari tempat kita itu residual soil dan usianya itu muda semua di apa ya, di era kuarter. Nah, dia belum terkonsolidasi, lapukannya masih di situ, walaupun secara tes pasti banyak sudut geser dan kohesinya itu pasti besar-besar itu. Tapi secara void ratio, dia bisa jadi lebih mempunyai nilai yang cukup besar di tanah residu. Nah, itu juga salah satu yang papernya Prof. Bishop kalau nggak salah tentang critical void ratio pada longsoran. Nah, flow like landslide kalau kita lihat dari segi stress pad gitu ya, itu seperti naik, terus kemudian langsung drop ke angka 0. Jadi angka apa tegangan deviator sama P aksennya itu sampai angka 0 gitu. Nah, kalau diteliti secara strain, jadi dia ada di flow failure, jadi runout-nya besar, strain-nya 30, walaupun tegangannya kecil gitu ya, konstan, dia tetap mengalami runout. Nah, tapi ada jenis juga yang sifatnya dia bisa berdilatasi gitu, seperti Toyo Sense. Jadi ini Prof. Yang Jun ini mencoba beberapa jenis sen kayak Ottawa, Toyota dan sebagainya. Nah, ternyata dari ini yang paling bisa bertahan itu sejenis material yang Toyota Sen tadi, dia punya kemampuan untuk berdilatasi. Sedangkan yang lainnya itu punya kecenderungan menjadi static liquefaction. Nah, tapi ada satu keanehan juga dari yang diteliti oleh Prof. Jun yang ada namanya Fujian-sen, itu mengalami quasi steady state. Jadi dia tiba-tiba punya tahanan yang ketika dia sudah turun gitu ya, tiba-tiba dia bisa naik nih. Jadi setelah stress pad dia sudah turun ke bawah tapi dia naik lagi gitu. Nah, apakah fenomena quasi statik ini hanya ada di lab atau ada di lapangan juga? Nah, ini yang perlu mungkin ada yang tertarik untuk membahas. Nah, ini seperti ini ada juga yang dilakukan oleh Prof. Yang Jun yang warna coklat ini sudah ingin menuju ke dalam mode kegagalan tapi selalu punya berdilatasi sehingga tegangannya makin besar dan dia semakin baik kekuatannya. Nah, ini biasanya yang terjadi di di tanah-tanah
residual sering seperti ini tergantung dari butirannya. Jadi sudut butirannya kadang-kadang ketika termobilisasi dia bisa membuat satu formasi interlocking yang baru dan lebih kuat gitu ya. Tapi sekali lagi, apakah ini hanya fenomena di lab atau pernah terjadi di lapangan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, ini yang disebut kuasi statik tadi, ada naik turun, tahu-tahu besar, tahu-tahu seperti ini. Nah, kuncinya yang menurut penelitian beliau itu particle shape. Jadi yang paling mempengaruhi resisten terhadap flow liquefaction itu adalah ukuran partikelnya. Dan kemudian ada bentuknya. Jadi kalau banyak roundednya, seperti misalkan tanah-tanah konglomerat, terus lapukan friksi laharik gitu ya, dia punya transport sedimennya kan dia terbawa sehingga shape-nya itu cenderung rounded. Nah, rounded itu dia punya tahanan yang lebih lemah daripada yang angular gitu. Nah, lalu bagaimana konvensional definisi factor of safety? Jadi beliau mengajukan satu satu wacana gitu ya. Selama ini kan kalau kita mendesain T dan V-nya itu dianggap dari dari stress test atau dari more column-nya itu yang menyentuh bagian terluarnya gitu. Padahal begitu kita bertemu dengan flow like landslide seperti ini atau static liquefaction, itu biasanya nanti sangat optimis gitu ya. Padahal sebelum mencapai ke sini, dia sudah mengalami penurunan tegangan atau mengurangi kekuatan sampai di bawah. Menjadi sangat konservatif gitu. Nah, beliau new definition-nya adalah Fs itu tegangan puncak dibagi tegangan inisial stresnya. Ini juga saya masih belum paham gitu ya. Nah, ini juga ada case misalnya presence of additional loading, seismic, construction atau ekskavasi, formulanya ini. Nah, untuk in situ itu formulanya seperti ini. Nah, saya sempat mencoba di salah satu proyek kami di Jangli Semarang itu yang longsor seperti ini, cukup besar ya. Jadi dulunya di sini itu batu yang bagus gitu ya, samping-sampingnya itu juga breksi, mestinya kekuatannya juga cukup. Ternyata ada infiltrasi air yang kontinu selama 20 tahun. Lalu ada clogging dari subdrain pipe. Nah, groundwater seepage-nya itu keluar dari bagian bawah ini. Jadi kira-kira bidang long pressure-nya seperti ini gitu. Tapi ketika saya hitung dengan finite elemen, strain-nya itu hanya di bagian atas. Jadi di bagian bawah ini belum mengalami strain gitu ya. Jadi bawahnya tidak mengalami gerakan gitu. Lalu saya mencoba dengan yang diajarkan oleh Prof. Sabadino tadi, Mbak Linda sudah itu juga ya. Nah, ini saya coba hitung dengan MPM gitu untuk menghitung progressive failure. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita stop di sini ya. Yang memulai itu bukan tanah yang di sini, tapi yang tanah yang di bagian bawah. Kalau kita lihat strain-nya ya. Lalu kemudian yang atas mulai tidak stabil. Nah, seperti ini, dan ini sangat mirip yang terjadi di waktu di lapangan gitu ya. Nah, ini sangat penting kita belajar anatomi longsoran gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu perilakunya, kita tidak juga akan misleading untuk memberikan perkuatannya seperti apa. Nah, kemudian kalau ada juga ini pertanyaan dari seorang profesor di sana ya. Does an increase in power water pressure cause slope landslide?
Atau tegangan air pori itu yang naik di trigger dari initial solid movement-nya. Ini pertanyaan menarik dari Prof. Yang Jun pertama kali ngajar gitu ya. Betulkah longsor itu karena tegangan air pori yang meningkat, atau justru peningkatan tegangan air pori itu dipicu oleh initial soil movement? Jadi ibaratnya itu pertanyaan klasik seperti ayam atau telur yang duluan. Nah, ini simulasi untuk tegangan air porinya. Nah, dengan MPM, nah kita bisa amati bahwa di bagian slip failure-nya itu terjadi peningkatan tegangan air pori yang warna merah-merah ini. Jadi kayak terperas. Nah, subdrain-nya di bawah ini harusnya bisa mengalirkan, ternyata clogging ya, akhirnya membuat failure seluruhnya gitu. Nah, ini ya salah satu pembuktian gitu ya. Salah satu output grafiknya misalkan for water pressure build up di awalnya dia gini gitu ya. Terus kemudian ada deformasi. Nah, ada deformasi kecil dia langsung naik. Nah, terus ada semacam seperti jadi ini penting juga kita untuk tahu interaksinya. Jadi ini kita ambil di titik atas, ini tengah, ini bawah. Nah, yang paling tidak beraturan itu di bagian kaki lereng gitu ya, karena dia seperti tanah yang tersqueeze. Nah, tanah butirannya itu kemana-mana, nah itu mengakibatkan tegangan air porinya itu tidak beraturan seperti ini. Nah, ini case yang kedua juga saya ini juga dimodelkan di salah satu tol di Cinere Serpong gitu. Nah, kalau kita lihat failure-nya itu mirip sekali gitu ya. Hanya di bagian ini. Kalau kita lihat, nah, yang belakangnya tidak ada failure sama sekali. Nah, di sini kita lihat ini strain-nya, displacement-nya, kemudian ini more water pressure-nya. Nah, ini saya modelkan bahwa di sini karena tadi ada plat ya, air tidak bisa keluar lewat file itu. Nah, ini strain-nya. Jadi dia failure di sini. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Goji. Udah bahas detail kasus-kasusnya tentang slide, flow landslide. Flow Flow land, ya. like landslide. Menarik sekali. Tapi tadi ada satu yang ngebahas kalau ternyata di Fluxys itu dia nggak bisa nge-capture behavior dari landslide-nya. Terus abis itu dicoba di-analyze di MPM dan bisa ke-capture. Menurut kamu perbedaan yang signifikan itu apa sampai di Fluxys itu dia nggak bisa capture? Kalau Plexus ya, dia begitu ketemu plastic point, itu dia langsung anggap bahwa itu shear band. Jadi seringnya kalau di Plexus kita harus kasih kayak parameter-parameter lain seperti K0 yang dia memberikan satu gambaran bahwa kejadian di situ itu multiple slide landslide gitu. Nah, Plexus seperti itu. Ketika ketemu plastic point di tempat tertentu, dia akan berhenti ngitung gitu. Nah, untuk kasus yang progressive failure atau bahkan retrogressive, dia nggak bisa. Dia harus diselesaikan dengan persamaannya MPM gitu. Itu yang dipesan oleh Prof. Sabadino gitu ya. Kalau kamu jadi gini, untuk belajar anatomi longsoran itu nggak disarankan dengan Plexus. Plexus itu hanya disarankan ketika sudah tahu anatomi, sudah tahu perilakunya. Nah, kita mau ngitung perkuatannya, optimasinya menggunakan Plexus gitu. Jadi mungkin ini satu paradigma baru ya. Kalau dulu kita ada longsoran, hitung pakai Plexus untuk back analysis gitu. Tapi ada case-case tertentu yang back analisisnya itu nggak bisa pakai Plexus.
Oke, oke. Jadi kalau NPM ini dia nge-push semua nge-push semua si soilnya itu buat fail, terus baru dia bisa ada si longsoran itu. Iya, jadi dia apa? Saya agak lupa ya bedanya gimana di persamaannya, tapi dia apa material point memang tiap materialnya itu punya nilai-nilai gitu. Jadi saya agak nggak paham juga sih secara matematikanya MPM, tapi yang jelas dia bisa mengcapture gagal setelah gagal gitu. Menarik, menarik. Oke. Ada pertanyaan dari Ashifa, itu kalau software FEM apa yang digunakan? Kalau FEM mungkin yang simulasi ini kali ya. iya Yang yang di 9. yang mana ya? Yang PEM, kalau PEM Fillet Element kan kita praksis sama Sigma W ya, yang umum Kalau gitu. NPM, Kalau NPM itu kita kemarin tuh dikasih ya, itu ada Anura 3D, agak tricky ya apa installnya gitu. Jadi kita harus compile dari apa namanya Visual Studio, terus kemudian kita harus install modul Fortran, terus kita install juga GID sama ParaView untuk outputnya. Nah, itu menarik sih kalau misalkan MPM itu jadi apa ya? Jadi salah satu pilihan gitu ya. Karena dia juga ada model material model material dia itu sederhana sebetulnya, more volume gitu. Tapi dia itu disatukan dengan apa namanya? Kalau air ya di PEM yang saya kenal gitu, air itu di batch apa persamaan Darcy Weisbach terus kemudian atau secara freatik gitu. Nah, kalau ini kita masukin seperti flow. Jadi tanah itu beberapa fase gitu ya. Bahkan dia ada 3 fase. Ada gas, ada liquid, ada solidnya. Kalau yang saya lakukan tadi itu cuma solid, 2 fase, solid sama liquid. Nah, liquidnya itu pun juga masukin nilai bulk modulus of liquid, terus kemudian apa namanya permeability of liquid secara intrinsik gitu-gitu. Nah, dan dia bisa memodelkan air gitu ya. Misalkan air itu yang tadi yang misalkan Mbak Linda sampaikan barrier. Barrier itu dimodelkan secara solid di MPM, terus kemudian longsorannya itu nanti nabrak. Nah, kita bisa tahu force-nya berapa, di situ berapa gitu. Jadi lumayan menarik MPM gitu ya. MPM ini udah nggak tahu ya. Kalau saya jarang pakai MPM ini, udah lumayan umum dipakai kah buat analisa slope ini? Atau sebenarnya lebih ke digunain di research? Kayaknya lumayan, karena input, output perlu install software yang berbeda. Iya, kalau input kita perlu software GID, pre-prosesornya ya. Kemudian post-prosesornya itu kita perlu software ParaView. Awalnya memang MPM ini by research ya. Nah, tapi kemudian dikerjakan dari sekitar 20 perguruan tinggi, saya nggak tahu lengkapnya ya. Itu ada Salerno juga, ada Oxford University gitu. Ya di sekitar mungkin tahun 2018 atau 2026. Nah, ini versinya udah sampai yang 2025. Jadi dia pengen apa ya? Satu kan di Selaram udah diinisiasi. Nah, pengen ada tools yang murah gitu ya. Kalau dengan software lab seperti Fluxys itu sangat mahal sekali. Pengen ada tools yang murah, terus bisa jadi untuk research, dan dia juga bisa digunakan untuk yang paling utama adalah untuk mengetahui anatomi longsoran gitu yang nggak bisa yang susah diraih oleh proses apa sumber finite element.
Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Mungkin next kita bisa buka kelas tentang MPM ini. Kayaknya bagus untuk kita bisa belajar Ini ada bersama. Mas Tatak ini Hmm, tanya kelihatannya ya, ya, ya. ada tips Mas Guci untuk memecahkan masalah komputer post issue untuk model Ansara Transferil di MPM terutama untuk landslide indicated. Jadi ini juga masalah juga ya di MPM gitu. Karena eh, yang sekarang menggarap secara, jadi ada dua ya. Ada Anura 3D, ada multivisi Kratos namanya. Nah, Kratos itu juga sulit karena kita harus belajar apa namanya itu bahasa Python. Kalau di Anura dia sudah dikompilekan menjadi exe gitu. Nah, sayangnya dua software ini, Mas Tatak, itu belum bisa mengintegrasikan dengan GPU. Jadi masih CPU gitu. Nah, kalau kita punya satu model yang besar gitu ya, terus permeabilitasnya yang tinggi gitu, permeabilitas, ada hujan masuk terus menerus, modelnya besar, mesh-nya juga kecil gitu ya, itu akan lama. Jadi yang paling eh, tips itu kita mesti tahu yang dihitung modelnya itu berapa besar gitu. Saya pernah nyoba yang besar, kecil, dan rata-rata satu kali running itu bisa 2 sampai 3 jam gitu. Nah, paling penting cek juga Mas Tatak itu, kadang kita apa namanya modulus of liquid gitu-gitu ya. Itu kan kita nggak diajarin tuh. Kita ngira-ngira sendiri. Nah, modulus of liquid tambah besar itu juga kadang-kadang apa namanya repetisi dari Fortran-nya itu lama juga gitu. Jadi kalau saya ini runningnya pakai apa namanya prosesor i9 gitu. Nah, ada satu lagi juga softwarenya NPM gitu yang sudah mengintegrasikan dengan GPU. Jadi bukan pakai CPU tapi GPU. Cuman yaitu kita harus belajar kode from the scratch. Jadi seperti itu. Kita punya masalah yang sama, Mas Tatak. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat. Kalau misalnya mau diskusi langsung bisa open cam ya. Untuk sekarang mungkin kita undang ya Ketua Hati AMM kita, Pak Antoni. Halo, selamat Halo, malam halo. semuanya. Thank you sudah menyisihkan waktu malam Jumatnya ya untuk apa namanya? Untuk mendengarkan Soil Volume 4 ini. Terus tentunya thank you banget ke Linda dan Goji untuk sharing materialnya. Siap, Sudah saya sangat salut sih ke mereka. Mereka tidak hanya keluarkan uang, tapi keluarkan waktu juga ya. Itu trainingnya 5 hari kali 11 jam. Itu sangat hebat ya. Hmm. Terus saya juga kaget ngelihat perkenalan Linda. Wah, triple job. Ada selain jadi konsultan, jadi dosen, jadi punya daycare center juga. Kali-kali boleh tuh sharing gimana jaga waktunya. Buat anak-anak yang muda kayak kita kan pasti sangat relevan ya. Ngejaga waktu buat cari duit. Topik longsor itu memang sangat besar ya. Dan pastinya hanya semalam ngebahas ini nggak mungkin selesai. Nanti kita bisa adakan lagi ya. Eh, ada juga yang nge-request training, tapi kalau training itu eh, sulit bisa melakukannya secara free ya. Tergantung durasinya juga sih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. MPM, wah Teguh mau belajar MPM. MPM lumayan ya, itu ngitungnya lumayan lama. Soalnya dia seperti di antara FEM dan DEM, Discrete Element Method.
Oke, mungkin kita mau foto bersama. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Pak Antoni sudah mengingatkan. Mm-mm. Kita foto bersama dulu. Teman-teman bisa open cam untuk semua peserta. Mungkin Kak Goji bisa unshare, share screen-nya. Oke. Ya, supaya MPM ini terlalu menarik ya. Saya juga belum pernah belajar masalahnya. Kita bisa belajar bersama. Mungkin Pak Antoni mau buka training berbayar. Nah, kalau MPM aku belum pernah pakai. Oh iya, sama. Oke, teman-teman yang lain boleh buka open cam kalau misalnya mau ikutan, nanti kita bisa post bersama. Lalu buat materi, nanti jangan lupa isi feedbacknya. Nanti dari feedback itu kita bakal ke record email. Dari email itu kita bakal kirim materi hari ini dari Kak Goji sama Kak Linda. Sebentar. Oke, saya coba share, save dulu screenshot. Sekarang di halaman kedua. Kalau course Laram itu sendiri dia ada tersedia di YouTube enggak ya? Oh, Kayaknya nggak ada. enggak sih. Enggak ada. Oke. Oh, sama tadi kan sebenarnya yang di Hong Kong ini baru pertama kali ya, katanya ya. Biasanya Ya, di Italia. ya. Besok Kalau saya di Itali. kalau yang di Italia itu dia ngebahas juga banyak yang kayak materi yang di Hong Kong atau sebenarnya seluruh dunia juga bakal dibahas di Laramnya. Kemungkinan Eh, bisa materi lain juga ya, dan waktunya lebih lama daripada yang di Hong Kong. Dia ada ujiannya, kalau kita nggak ada ujiannya. Kalau yang Oh, di Itali ada ujiannya. jadi maksudnya kalau misalnya udah ikut course Laram ini, kamu bakal dapat sertifikat kayak kamu udah ngerti banget tentang slope stability gitu. Iya, iya. Oke, menarik. Jadi kalau Laram Tadi School biayanya tadi berapa tadi kalau dirupiahkan itu per orang? 7,5 juta kira-kira ya. Kita dapat yang early bird Belum termasuk sekitar belum termasuk 3.500 Hong Kong dolar. Kalau oke, mungkin di belum total termasuk akomodasi. sekitar 40 juta ya Mbak Linda. Kita bertiga. Kira-kira lah. Oh, bertiga itu ya Pak Goji. Iya. Oke. Oh, bertiga. Kalau di Italia berarti beda biaya dia ya. Di Itali Beda. lebih mahal. Di Itali itu 300 euro itu pendaftarannya. Tapi syaratnya harus dokter muda yang lulus 2 tahun sebelumnya, atau kandidat dokter gitu. Itu 40 juta per orang kali sama belanja Oh tapi. iya, Bukan 40 juta berbayar. per orang deh. Ya, sekitar 30-an juta lah kalau Tunggu, dirupiahkan ya. itu dibayarin kampus apa enggak? Enggak, bayar Enggak, sendiri. bayar sendiri Nggak semua. ada donatur. Niat Keren. banget. Prestasi leher ke atas. Mungkin bisa boleh menambahkan ya terkait Laram School ini. Sebenarnya Oh ya, kalau Mas dibandingkan Agung. dengan pelatihan internasional lain gitu ya, Laram School ini sebenarnya relatif lebih murah gitu ya, lebih murah kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Cuma memang karena kalau Laram School itu kebanyakan mayoritas itu dilaksanakannya tuh di Italia ya. Kayak yang tahun ini tuh kan nanti bulan September seingat saya atau Oktober gitu ya, ada juga tadi seperti yang disebutkan dari Pak Mas Goji gitu ya, itu ada juga tuh Laram School yang lebih panjang gitu ya. Itu murah Mahal. juga sebenarnya pendaftarannya, cuman ya kita kan kesananya lebih mahal ya gitu. Ya. Itu aja sih. Akomodasinya Oh, lebih mahal. lebih mahal dibandingkan dengan pendaftarannya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari lecture-nya, sebenarnya kan dia kayak conference biasa, nggak kayak, bukan yang kayak dia bakal satu hari ngedetailin satu analisa dari awal sampai akhir kan. Mereka lebih ngebahas paper mereka, research mereka, terus kayak apa temuannya.
Jadi nggak Kalau bisa yang dikatakan training yang lengkap juga kan? kalau yang school emang beneran dikasih tahu dari awal sampai A to Z, from zero to itu. Kalau yang school. Oh, Tapi kalau yang course itu selected, hanya tertentu yang bisa intinya dari Laram School itu disarikan dalam Laram course, dan itu eh, nggak hanya bahas riset sih sebetulnya, tapi apa namanya, teknologi dan cara hitung terkini gitu. Nah, yang paling penting soal fundamental longsoran itu seperti apa, jenis longsorannya seperti apa, hingga kita bisa mengerti. I see. Tapi kenapa kalau gitu yang di Italia itu harus PhD atau dokter muda buat yang ikut? Soalnya ini persamaannya gitu-gitu ya. Orang-orang yang itu, yang risetnya pasti yang dicari yang punya novelty, yang sudah bisa mengerti novelty. Terus fundamental matematisnya itu juga lebih advance gitu. Jadi kira-kira mereka nganggap yang ngerti dari hitungan-hitungan itu disampaikan di doktoralnya gitu. Kira-kira dianggapnya gitu. I Ya, see. mungkin istilahnya kayak ini tuh buat pelatihan orang-orang yang Iya, bakal nantinya jadi expert di bidang longsoran gitu. Jadi iya. arahnya nanti ke sana. Menarik. Oke. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Goji atau Kak Linda? Kalau dari saya, terima kasih ya sudah diundang Pak Antoni untuk sharing ya. Mungkin tadi kalau ada yang mau tanya NPM bisa kontak saya, karena cara nginstalnya juga tricky gitu ya. Terus semoga yang saya sampaikan itu bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya sih. Oke, terima kasih. Nanti untuk recordnya kita bakal share juga sekalian materinya. Jadi nanti bisa ditonton ulang kalau emang perlu, atau bisa langsung hubungi Kak Linda atau Kak Goji kalau misalnya mau bahas lebih lanjut tentang Laram ini sendiri atau tentang slope stability yang lain. Mungkin NPM lebih menarik sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di Soil volume 5 di September bulan depan. Kita akan bahas tentang kehidupan mahasiswa di Perth, Australia. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Malam, terima kasih. Terima kasih Pak Goji, Kak Linda. sama-sama. Ya, nanti materinya mungkin bisa ini ya Kak Ya, Linda, nanti saya Pak Goji. komunikasi